Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai elemen dasar game, yaitu space. Sebelum saya mengenalkan apa itu space, ada baiknya kalian melihat dua video berikut ini. Setelah melihat dua video tadi, apa yang kalian pikirkan? Sakit? Lucu? Menyenangkan? Menjengkelkan? Oke, apapun yang kalian pikirkan, inti dari video ini bukan di situ. Inti dari video ini adalah pada pertanyaan, jika kalian berada pada posisi orang yang di-tackle di dalam video tadi, kira-kira apa reaksi kalian? Oke, mungkin ada yang jawabannya biasa saja, tapi saya yakin marah, sebal, atau kesal pasti merupakan salah satu jawaban kalian. Oke, untuk kalian yang merasa marah atau sebal, kira-kira kepikiran nggak untuk balas dendam langsung begitu kita di-tackle? Mungkin di video pertama, wajar-wajar saja kalau kalian langsung balas dendam begitu kalian di-tackle. Tetapi di video yang kedua, mungkin kalian bakal mikir-mikir dulu kalau mau balas dendam. Bahkan mungkin malah membiarkan saja, padahal tackle-nya keras loh. Mengapa? Karena di video kedua, kalau kalian langsung balas dendam, mungkin kalian bisa dapat kartu kuning atau kartu merah. Padahal logikanya, kalian itu habis di-tackle keras, sakit, mau balas dendam, malah nggak berani. Malah mending sabar daripada kena kartu kuning atau kartu merah. Nah, kalau dipikir-pikir, memang terkadang aturan atau rule yang berlaku di dunia game tidak sama dengan rule yang berlaku di dunia nyata. Jika di dunia nyata wajar kalau kita mau marah, tapi kalau dunia game belum tentu itu adalah pilihan yang terbaik. Atau dalam game lain, misalnya game kartu, terkadang kita berpikir bahwa king itu adalah kartu yang paling kuat. Nyata-nyatanya malah as yang paling kuat. Bahkan dalam game-game tertentu malah angka 2 yang paling kuat. Ini tidak wajar. Tapi di antara ketidakwajaran itu, kita tetap merasa itu wajar kok, menerima-terima aja, gak banyak protes. Itulah menariknya dunia game. Dunia game memiliki rules yang terkadang tidak sama dengan rules yang ada di dunia nyata. Bahkan kadang-kadang benar-benar bertolak belakang. Tapi kita sebagai player hampir tidak pernah mempermasalahkan hal seperti ini. Kita patuh saja pada rules yang ada di dunia game. Konsep ini dikenal dengan nama konsep Magic Circle, yang dulu ditemukan oleh Huizinga dan kemudian dikembangkan oleh Selen dan Zimmerman. Apa itu Magic Circle? Magic Circle sebenarnya merupakan tempat atau ruang di mana aturan-aturan dunia nyata atau realita-realita dunia nyata dianggap tidak berlaku. Sedangkan yang berlaku adalah aturan-aturan baru yang sengaja dibuat-buat spesifik untuk tempat atau ruang tersebut. Itulah sebabnya dengan konsep Magic Circle, orang merasa hidup di dunia baru dengan aturan yang berbeda dengan dunia nyata. Makanya mereka bisa memaklumi, memahami, dan menerima dengan aturan-aturan yang baru tersebut. Padahal aturan tersebut belum tentu sama dengan dunia nyata. Ya contohnya seperti tadi, kalau di-tackle balas dendam malah salah. Atau kartu 2 malah bisa lebih kuat daripada kartu as ataupun kartu king. Dan tentu saja masih banyak aturan yang lain. Nah, konsep Magic Circle inilah yang kemudian saya sebut dengan nama space atau elemen dasar space. Jadi, dengan bahasa yang lebih sederhana, space sebenarnya merupakan tempat atau ruang di mana rules dan mekanik dari game kita berlaku. Kemudian, apa sih pentingnya space pada sebuah game? Yang pertama, space memiliki fungsi mengatur batasan di mana rules dan mekanik dari game kita berlaku. Misalnya, di dalam pertandingan sepak bola, secara umum, segala bentuk kekerasan yang terjadi tidak bisa kemudian dilaporkan dalam bentuk pidana. Bahkan ketika misalnya ada pemain yang patah tulangnya saat bermain, gara-gara ada yang men-tackle-nya dengan kasar. Hukumannya pun ketika melakukan tackle terlalu keras, hanyalah kartu kuning
kartu merah, atau larangan bermain. Tidak ada sama sekali misalnya hukumannya di penjara. Akan tetapi, begitu tackle terjadi di luar lapangan, atau tackle terjadi ketika pertandingan berakhir, atau tackle dilakukan oleh penonton, nah, hal-hal seperti ini bisa dipidanakan. Mengapa? Karena tackle tersebut terjadi di luar space dari game, yang artinya rules atau mekaniknya sudah kembali ke dunia nyata. Tanpa adanya batasan yang jelas, maka player akan kebingungan. Sejauh mana saya harus patuh pada rules atau mekanik? Di sisi lain, ini juga mempermudah desainer dalam mengontrol jalannya rules atau mekanik dari sebuah game. Nah, batasan ini macam-macam, tergantung gamenya. Ada game yang memiliki batasan yang sangat luas, biasanya game-game sejenis open world. Bahkan ada juga game yang kalau kita berjalan ke satu sisi, misalnya ke kiri, tiba-tiba kita akan kembali dari sisi yang sebelah kanan, seakan-akan kita mengelilingi dunia. Selain space yang luas, ada juga game yang memiliki space kecil. Misalnya game-game seperti catur atau seperti Jenga. Bahkan space dari game pun bisa berbentuk digital maupun non-digital. Seperti bagaimana game bisa berbentuk digital maupun non-digital. Nah, itu tadi adalah fungsi space sebagai batasan dari game. Yang kedua, space juga memiliki fungsi dalam menentukan tema atau nuansa dari game. Misalnya, ada game yang menggunakan nuansa-nuansa vintage atau kuno atau tradisional. Ada juga game yang menggunakan nuansa-nuansa futuristik. Ada game yang nuansanya realistis, maksudnya game-game tersebut biasanya mengikuti atau mirip dengan aturan-aturan di dunia nyata. Ada juga game yang nuansanya semi-realistis, artinya ada aturan yang mengikuti dunia nyata, tapi juga ada aturan-aturan yang sifatnya fiktif. Bahkan ada game-game yang memiliki nuansa fiktif, entah itu di luar angkasa, atau membuat kotanya sendiri, bahkan mungkin membuat dunianya sendiri yang juga tidak jelas bentuknya seperti apa. Nah, ketika kita menentukan nuansa dari space, maka otomatis apa yang ada di dalam space tersebut juga akan terpengaruh. Entah itu aspek visualnya, aspek auditorinya, bahkan mungkin karakteristik yang ada di dalamnya. Misalnya, kita ambil contoh dari beberapa game yang ada di series Assassin's Creed. Misalnya, dalam Assassin's Creed Origins, kita tahu bahwa nuansa yang diambil adalah Mesir kuno. Otomatis, aspek visualnya pasti mengikuti. Misalnya, bentuk rumahnya, pakaian karakternya, bahkan kita bisa melihat ada piramida yang besar di sana. Aspek auditorinya juga pasti mengikuti. Misalnya background terkait nuansa-nuansa Mesir kuno. Tidak mungkin tiba-tiba ada lagu rap seperti Black Eyed Peas. In this contact, there's no disrespect, so when I pass my rhyme. 1. Nggak cocok. 2. Black Eyed Peas belum lahir zaman itu. Aspek-aspek karakteristik yang lain pun juga akan mengikuti. Misalnya, tidak ada mobil, tidak ada senjata api, tidak ada kereta api, dan lain-lain. Nah, ketika series Assassin's Creed-nya berganti, maka otomatis nuansa dari space-nya juga akan berubah mengikuti gamenya. Misalnya, Assassin's Creed Syndicate menggunakan nuansa Victorian London. Assassin's Creed Unity menggunakan nuansa Revolusi Prancis. Assassin's Creed Odyssey menggunakan Yunani kuno. Dan Assassin's Creed Brotherhood menggunakan Italia abad ke-16. Ketika kalian melihat aspek visual, auditory, dan karakteristik yang ada di dalam tiap game ini, kalian akan sadar bahwa ada perbedaan yang kentara mengikuti nuansa dari space tersebut. Misalnya perbedaan dari aspek senjatanya, yang awalnya mungkin hanya senjata sederhana seperti pisau atau pedang, kemudian berubah menjadi senjata api. Atau mungkin perbedaan alat transportasinya, atau mungkin perbedaan jenis pakaiannya, atau mungkin perbedaan bentuk gedungnya. Dan saya yakin kalian pasti bisa menemukan yang lebih banyak lagi. Dari satu series ini saja dapat terlihat bagaimana fungsi space dalam menentukan nuansa game, yang sekaligus nantinya menentukan aspek visual, auditory,
dan karakteristik yang ada di dalamnya. Yang lebih menarik lagi, ketika space dari sebuah game memiliki nuansa yang futuristik atau nuansa yang fiktif, disitulah game designer memiliki kebebasan luar biasa untuk menentukan sendiri bagaimana dunianya berjalan. Bahkan menentukan aspek visual, auditory, maupun karakteristik secara bebas dari game tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, space merupakan tempat atau ruang di mana rules dan mekanik dari game kita berlaku. Dengan adanya space, maka kita bisa menentukan batasan dari game tersebut sekaligus nuansa dari game tersebut yang nantinya atau kedepannya akan menentukan aspek visual, auditory, dan karakteristik dari game tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.